Halo semua, apa kabar kalian? Para penikmat film dan anime. Hari ini kita bakal bahas sebuah anime yang dijamin bikin kalian ketagihan. Bayangkan seorang pembunuh bayaran yang legendaris, ditakuti oleh semua geng, dan seorang pria yang tak pernah gagal dalam misinya. Lalu tiba-tiba memutuskan untuk pensiun dan menjalani hidup damai. Gimana jadinya? Langsung saja, tidak usah banyak cincong, kita masuk saja ke ceritanya. Cerita diawali dengan seorang yang berpakaian hitam, berambut putih, dan berkacamata. Pria tersebut sedang melakukan pertarungan yang sengit karena dia hanya sendiri melawan banyak orang. Pria tersebut bernama Taro Sakamoto. Dia ditakuti oleh semua gangster dan disegani oleh semua pembunuh bayaran. Tetapi suatu saat dia menemukan cintanya, lalu menikah dan mempunyai anak sampai memutuskan pensiun dan mempunyai badan yang bongsor. Lalu Shin beralih di sebuah toko kelontong yang ternyata toko tersebut milik Sakamoto. Lalu terdapat anak kecil yang sedang bermain dan tak sengaja menumpahkan cat warna ke pakaian seorang pengunjung. Pengunjung tersebut tidak terima dan mau memukul si anak kecil. Dan entah kapan tiba-tiba Sakamoto sudah berada di samping pengunjung tersebut lalu menusuknya. Yang ternyata itu adalah sebuah gambaran visual yang ada di pikirannya saja. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang pemuda berambut kuning dan memperkenalkan dirinya sebagai Shin si Esper, yang ternyata dia adalah seorang pembunuh bayaran juga. Tiba-tiba kita diperlihatkan Sakamoto yang langsung memukul si Esper tersebut, yang ternyata itu cuma terjadi di dalam pikiran Sakamoto. Yang ternyata Esper tersebut bisa membaca isi pikiran orang. Karena kaget, Esper tersebut lalu menjelaskan kalau dirinya dulu adalah anak buah Sakamoto waktu menjadi pembunuh bayaran. Shin datang menemui Sakamoto karena dia ingin Sakamoto kembali menjadi pembunuh bayaran lagi dan tidak menyia-nyiakan bakat yang dia punya. Bukan malah bersantai membuat tubuhnya tidak proporsional lagi. Tetapi Sakamoto tidak merespon ajakan Shin. Karena ajakan Shin yang tidak direspon, Shin memutuskan sebat dulu sebatang. Ketika ingin menyalakan api, tiba-tiba rokok yang ada di mulutnya terpotong menjadi dua. Dan ternyata itu adalah ulah Sakamoto. Karena ada larangan tidak boleh merokok. Lagi enak-enaknya ngobrol, tiba-tiba ada seseorang yang ingin meminta bantuan Sakamoto. Shin yang berpikiran Sakamoto masih menjadi pembunuh bayaran, dia memikirkan bahwa orang tersebut meminta bantuan untuk menghabisi seseorang. Ternyata pikiran Shin salah. Orang tersebut meminta Sakamoto untuk merapikan dahan pohon yang ada di pekarangannya. Tak cuma itu saja, Sakamoto juga mengerjakan hal-hal kecil, seperti memberi balita makan sampai melerai anak kecil yang bertengkar karena berebut bola. Shin yang kesal karena Sakamoto begitu saja pensiun, lalu dia langsung pulang. Ketika berada di mobil, Shin mendapatkan telepon dari bosnya. Hoi. Dia adalah orang yang menyuruh Shin membujuk Sakamoto kembali. Tetapi karena Sakamoto tidak mau, bos tersebut menyuruh Shin menghabisi Sakamoto. Karena dalam peraturannya, siapa yang keluar dari anggotanya, dia harus segera dihabisi. Karena Shin adalah mantan anak buah Sakamoto, dia menolak mentah-mentah perintah tersebut. Pada malam harinya, Shin merenungi perkataan bosnya.
Dan perkataan tersebut adalah, jika kamu tidak mau menghabisinya, maka aku akan mengirimkan orang lain untuk menghabisinya, kata si bos. Karena tak mau orang lain menghabisi Sakamoto, akhirnya Shin bertekad untuk bekerja dengan tangan dia sendiri. Keesokan harinya, Shin menemui Sakamoto yang bermodalkan sebuah pistol peredam. Ketika bertemu, Shin yang tanpa basa-basi langsung menembakkan pistolnya. Karena Sakamoto adalah mantan pembunuh bayaran juga, dia mengantisipasinya dengan hanya bermodalkan permen yang dikunyahnya. Dan benar saja, arah pistol tersebut meleset. Ketika perhatian Shin teralihkan oleh sebuah es krim, tiba-tiba Sakamoto menghilang dari lem. Pertempuran pun terjadi, yang dimana Sakamoto hanya menggunakan jajan yang ada di tokonya. Lalu pertempuran diakhiri dengan tendangan Sakamoto ke Shin yang membuat Shin terpental dan pingsan. Shin yang terbangun dari pingsan tidak menyangka bahwa dia dirawat oleh keluarga Sakamoto sampai dia diberikan makan malam. Dari sini kita tahu bahwa Sakamoto pensiun karena ada keluarga yang memberikan rasa damai yang tidak dimiliki oleh pembunuh bayaran. Shin yang tidak bisa menghabisi Sakamoto melapor ke bosnya dan memohon untuk tidak menghabisi Sakamoto. Si bos tak mau melakukannya karena Sakamoto telah melanggar aturan. Lalu Shin memohon kepada si bos dengan menukar nyawanya agar tidak mengusik hidup Sakamoto. Si bos mengiyakan permohonan Shin, tetapi si bos akan mengkhianatinya. Karena Shin bisa membaca pikiran si bos yang berencana mengkhianatinya, akhirnya pertempuran pun terjadi. Lalu kita diperlihatkan oleh Sakamoto yang sedari tadi mendengarkan percakapan Shin melalui alat penyadap. Dan di sini kita tahu ternyata Sakamoto masih menyimpan alat-alat tempurnya yang disembunyikan begitu rapi di balik rak-rak tokonya. Shin lalu berpindah di mana Shin sedang bertarung melawan anak buah bosnya sampai dia hampir kehabisan peluru, yang dimana dia harus melarikan diri dari tempat itu. Saat berusaha melarikan diri, kaki Shin tertembak. Di detik terakhir, Shin yang sudah putus asa, tiba-tiba datanglah seorang Sakamoto dengan menggunakan pistol listriknya dan menyelamatkan Shin. Tak banyak cincong, dia langsung mengalahkan semuanya hanya bermodalkan sebuah sumpit dan tangan kosong. Setelah selesai, dia menemui Shin yang sedari tadi melongo melihat aksi Sakamoto. Shin bertanya kepada Sakamoto bagaimana dia menemukannya. Dan ternyata Sakamoto telah memasang alat pelacak di pistol Shin saat dia pingsan. Shin yang sudah merasa diselamatkan dan tak ingin mengganggu Sakamoto, dia berpamitan. Saat berpamitan, Shin lalu diberikan sebuah baju kerja oleh Sakamoto dan akan diberikan gaji 8 yen per jam. Lalu kita diperlihatkan suasana di mana Shin telah menjadi karyawan toko Sakamoto yang bisa membaca pikiran pelanggannya. Dan film pun selesai. Anime ini sangat rekomen untuk kalian tonton tahun ini, yang rencananya akan dirilis dengan 11 episode. Sampai sini dulu alur cerita kali ini. Dan agar tidak ketinggalan alur cerita lainnya, jangan lupa tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.